Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para tembisik. Malam ini, kalian lagi di mana? Lagi sendirian di kamar? Atau masih di perjalanan? Ditemani lampu jalan yang lewat satu persatu? Atau mungkin kalian lagi jaga malam? Kalau iya, coba jawab pelan dalam hati. Kalian pernah ngerasa nggak? Lagi sendirian, tapi suasananya kayak ada yang ikut jaga bareng. Malam ini, kita akan masuk ke sebuah cerita yang, jujur saja, cukup sering terjadi. Bukan di hutan, bukan di gunung, bukan juga di tempat yang jauh dari manusia, tapi di tempat yang justru paling dekat dengan kehidupan. Rumah sakit. Tempat orang datang untuk sembuh, tempat keluarga berharap, tempat doa diucapkan hampir di setiap sudut ruangan. Tapi, seperti yang sering kita dengar, rumah sakit juga menyimpan cerita lain. Cerita yang tidak semua orang berani ceritakan. Kisah malam ini datang dari seorang perawat. Kita sebut saja namanya Lila, bukan nama sebenarnya. Ia pernah bertugas di sebuah rumah sakit tua di Bandung. Bangunan lama, lorong panjang, lampu yang tidak pernah benar-benar terang, dan beberapa ruangan yang, menurut staf lama, lebih baik tidak terlalu sering didatangi. Lila bukan orang yang mudah percaya hal-hal seperti itu. Dia tipe orang yang logis. Kerja ya kerja, pasien ya pasien. Shift malam, ia sudah jadi bagian dari profesinya. Sampai akhirnya, ia ditempatkan di satu bangsal lama. Dan di bangsal itu, ada satu kamar yang selalu disebut pelan-pelan oleh para perawat. Bukan karena angkanya menyeramkan, tapi karena apa yang pernah terjadi di dalamnya. Kamar 309. Awalnya, Lila menganggap itu cuma cerita senior. Cerita lama yang dibesar-besarkan. Cerita untuk nakut-nakutin anak baru. Tapi, semakin lama ia bertugas di sana, ia mulai sadar satu hal. Beberapa cerita tidak dibuat untuk menakuti, tapi untuk memperingatkan. Sebelum kita lanjut, seperti biasa para pembisik, cerita ini dirangkum dari berbagai pengalaman yang pernah dibagikan, baik dari tenaga medis maupun cerita yang beredar di masyarakat. Tidak ada klaim ilmiah, tidak ada maksud untuk meyakinkan bahwa semua ini pasti terjadi. Namun, cerita seperti ini tetap hidup karena ada yang pernah merasakannya. Kalau di antara kalian ada yang pernah mengalami hal serupa, entah saat dirawat, menjaga keluarga, atau bahkan saat bekerja di rumah sakit, kalian boleh ceritakan di kolom komentar. Sekarang, coba bayangkan ini. Jam menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Sebagian besar pasien sudah tertidur. Lorong rumah sakit mulai sepi. Suara langkah kaki terdengar lebih jelas dari biasanya. Lampu putih menyala redup. Dan di ujung lorong, ada satu pintu kamar, tertutup, dengan angka yang tertempel di atasnya, 309. Beberapa orang bilang, di jam-jam seperti ini, rumah sakit tidak benar-benar sepi. Hanya saja, yang terjaga bukan cuma manusia. Tarik nafas pelan, karena setelah ini, kita akan masuk ke malam pertama Lila. Malam di mana ia mulai menyadari bahwa tidak semua pasien di rumah sakit itu tercatat. Mari kita mulai. Malam pertama Lila bertugas di bangsal lama itu tidak terasa berbeda. Setidaknya di awal. Shift kamu mulai malam ini ya, Lil? Tanya seorang perawat senior sambil merapikan berkas di meja nurse station. Iya mbak, dari jam 10 sampai pagi, jawab Lila sambil tersenyum kecil. Di bangsa lama. Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa
Cara si senior mengucapkannya sedikit lebih pelan. Bangsa lama itu terletak di sisi belakang rumah sakit. Tidak terlalu jauh, tapi cukup terpisah dari bangunan utama. Lorongnya lebih panjang, lampunya lebih redup, dan cat dindingnya mulai mengelupas di beberapa bagian. Bau khas rumah sakit tetap ada, tapi di sini ada campuran lain, seperti lembab dan sesuatu yang sudah lama tidak tersentuh. "Kalau butuh apa-apa, panggil aja ya," kata perawat senior itu lagi sebelum pergi. Lila mengangguk. Saat itu, ia belum tahu. Kalimat itu bukan sekedar basa-basi. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Beberapa pasien sudah tertidur. Beberapa masih terjaga, ditemani suara alat medis yang berdetak pelan. Lila mulai menjalankan rutinitasnya. Cek tekanan darah, cek infus, mencatat perkembangan pasien. Semua berjalan normal. Terlalu normal malah. Sampai akhirnya, ia melihat daftar kamar di papan monitor. Matanya berhenti di satu angka, 309. Statusnya tertulis, vacant, kosong. Lila tidak terlalu mempermasalahkan itu. Rumah sakit pasti punya kamar kosong. Itu hal biasa. Tapi, yang membuatnya sedikit heran adalah letaknya. Kamar 309 berada di ujung lorong. Dan dari tempat Lila berdiri, pintu kamar itu terlihat jelas. Tertutup. Lampu di atasnya menyala redup. Dan entah kenapa, terlihat lebih gelap dibanding ruangan lain. "Mbak," Lila memanggil salah satu perawat yang masih standby. "Ya, kamar 309 itu memang kosong terus ya?" Perawat itu diam sebentar, seperti berpikir, atau memilih jawaban. Iya, kosong." "Kenapa?" "Enggak sih, cuma nanya aja." Perawat itu tersenyum kecil, tapi senyumnya tidak benar-benar sampai ke mata. "Kalau bisa," ia berkata pelan, "kalau gak ada perlu, gak usah kesana malam-malam." Lila tertawa kecil. "Kenapa? Ada apa emangnya?" Perawat itu mengangkat bahu. "Udah, nanti juga tahu sendiri." Jawaban yang menggantung. Dan anehnya, bukan membuat Lila takut, tapi justru penasaran. Jam terus berjalan. Pukul 12 lewat. Lorong semakin sepi. Suara langkah kaki Lila terdengar lebih jelas sekarang. Tok, tok, tok. Setiap langkahnya memantul di dinding panjang itu. Saat ia berjalan melewati kamar demi kamar, ia kembali melihat ke arah ujung lorong, ke arah kamar 309. Pintunya masih tertutup. Tidak ada yang berubah. Atau setidaknya, begitu yang ia kira. Sekitar pukul 1 dini hari, Lila kembali ke nurse station. Ia duduk sebentar, membuka catatan pasien. Semua masih normal. Tidak ada panggilan darurat. Tidak ada keluhan serius. Malam yang seharusnya tenang. Lalu, ting! Suara kecil terdengar dari monitor. Notifikasi. Lila melirik layar. Ada perubahan status. Di salah satu kamar. Matanya menyipit. Berusaha memastikan. 309. Statusnya tidak lagi kosong. Tertulis occupied. Lila mengernyit. Loh, ia langsung berdiri, menoleh ke arah lorong, ke arah kamar itu. Pintunya masih tertutup. Sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada pergerakan. "Mbak?" Lila memanggil lagi. Perawat yang tadi menghampiri. "Iya? Kamar 309 ada pasien baru ya?" Perawat itu melihat ke arah monitor. Wajahnya berubah sedikit. "Nggak ada kok. Tadi aku cek masih kosong." Lila melihat layar lagi. Lalu ke arah lorong. Lalu kembali ke layar. Statusnya masih sama. Occupied. "Coba cek lagi deh," kata Lila pelan. Perawat itu terdiam. Lalu menghela nafas. "Ya udah, kita lihat bareng." Mereka berdua berjalan menyusuri lorong. Langkah mereka pelan. Suasana semakin terasa dingin. Semakin dekat ke ujung lorong, semakin terasa heningnya berbeda. Dan saat mereka sampai di depan pintu, kamar 309, perawat itu berhenti. Tangannya menyentuh gagang pintu. Namun sebelum ia membuka, ia menoleh ke Lila. "Kalau nanti," katanya pelan, "ada apa-apa, jangan panik." Klik. Pintu itu mulai terbuka. Pelan. Dan di balik pintu itu, malam pertama Lila akhirnya benar-benar dimulai. Pintu kamar 309 terbuka perlahan.
Lila berdiri sedikit di belakang perawat senior itu. Tangannya tanpa sadar mengepal, bukan karena takut, tapi karena ada perasaan aneh yang mulai muncul. Seperti insting yang tidak bisa dijelaskan. Cahaya dari lorong masuk ke dalam kamar, pelan menyapu lantai yang kosong. Tempat tidur rapi, sepurai putih masih terlipat sempurna. Tidak ada tas pasien, tidak ada botol infus yang terpasang. Tidak ada siapapun. Kosong. Kan? Perawat itu berbisik pelan. Gak ada siapa-siapa. Lila melangkah sedikit lebih dekat. Matanya menyapu seluruh ruangan. Dari tempat tidur, ke jendela, ke sudut ruangan. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang baru saja masuk. Tidak mungkin juga ada pasien dipindahkan tanpa pemberitahuan. Tapi di monitor, Lila bergumam pelan. Perawat itu menghela napas. Kadang, sistemnya error. Jawaban cepat. Terlalu cepat. Mereka keluar dari kamar itu. Pintu ditutup kembali. Klik. Suara itu terdengar lebih keras dari biasanya. Saat mereka berjalan kembali ke nurse station, Lila menoleh sekali lagi ke arah kamar 309. Dan untuk sesaat, ia merasa seperti ada sesuatu di balik pintu itu yang memperhatikan. Ia langsung mengalihkan pandangan. Perasaan aja, gumamnya dalam hati. Jam menunjukkan pukul 1.30. Malam semakin dalam, dan suasana rumah sakit berubah. Bukan ramai jadi sepi, tapi dari sepi menjadi terlalu sunyi. Lila duduk di kursinya, mencoba fokus pada laporan. Namun pikirannya masih tertinggal di kamar 309. Tiba-tiba, krek, suara kecil terdengar. Lila mengangkat kepala, mendengarkan. Sunyi. Ia kembali menunduk, menulis. Krek, lagi. Kali ini sedikit lebih jelas, seperti pintu yang bergeser pelan. Lila menoleh ke arah lorong. Kosong. Lampu tetap menyala redup. "Mbak, dengar nggak?" bisiknya. Perawat yang lain mengangkat kepala. "Dengar apa?" "Kayak suara pintu." Perawat itu diam sebentar, lalu berkata pelan, "Angin mungkin." Angin. Di lorong tertutup seperti ini. Lila tidak menjawab, tapi hatinya mulai tidak tenang. Beberapa menit berlalu, tidak ada suara lagi. Sampai akhirnya, tok, suara ketukan, pelan, dari arah lorong. Lila langsung berdiri, matanya menatap lurus ke depan, ke arah ujung lorong. Tok, tok. 2 kali. Jelas. "Siapa ya?" Lila berkata pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah keluar dari nurse station. Pelan. Setiap langkahnya terasa berat. Lorong itu terlihat lebih panjang sekarang. Lebih gelap. Tok. Sekali lagi. Dan sekarang tidak ada keraguan. Suara itu berasal dari kamar 309. Lila berhenti, beberapa meter dari pintu itu. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Pak, Bu," ia memanggil pelan. Refleks, seperti memanggil pasien. Tidak ada jawaban. Ia mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Tangannya terangkat. Ragu. Hening. Lalu, dari dalam kamar, terdengar suara, bukan ketukan lagi, tapi seperti sesuatu yang bergesekan, seperti langkah kaki, pelan, menyeret. Lila membeku, napasnya tertahan, matanya menatap pintu itu tanpa berkedip. "Gak mungkin kosong," gumamnya. Ia menoleh ke belakang. Perawat lain masih di nurse station, menatapnya.
dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Seperti mereka sudah tahu. Dan saat Lila kembali menatap ke depan, krek, gagang pintu kamar 309 bergerak pelan dengan sendirinya, turun sedikit, lalu diam. Tidak ada yang membuka dari dalam, tidak ada tangan, tidak ada bayangan, tapi jelas ada sesuatu yang mencoba keluar. Lila mundur satu langkah, tanpa sadar. Dan di detik itu, dari balik pintu terdengar suara, sangat pelan, hampir seperti bisikan. "Suster." Lila membeku. Suara itu lemah, serak. "Tolong." Bulu kudutnya langsung berdiri. Itu suara manusia, seperti pasien. Seperti seseorang yang butuh bantuan. Tapi, monitor tadi jelas menunjukkan kamar itu kosong. Dan perlahan, tanpa ada yang menyentuh, pintu kamar 309 mulai terbuka lagi. Celah gelap muncul di antara pintu. Dan dari dalam sana, yang terlihat bukan cahaya, tapi kegelapan yang terlalu pekat. Seolah-olah apapun yang ada di dalam tidak ingin terlihat, namun tetap memanggil. "Suster." Malam itu, Lila harus memilih masuk atau lari. Pintu kamar 309 terbuka perlahan. Cahaya dari lorong tidak mampu menembus jauh ke dalam, seperti ditelan oleh gelap yang terlalu pekat. Lila berdiri kaku, kakinya seperti menolak bergerak, tapi suara itu masih terdengar. "Suster." Lemah, serak, seperti seseorang yang kehabisan tenaga. Lila menelan ludah. Naluri seorang perawatnya melawan rasa takutnya. Kalau itu pasien, berarti dia butuh bantuan. "Pak." Lila mencoba menjawab. Suaranya pelan, hampir bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara gesekan, seperti tubuh yang bergeser di atas kasur. Lila menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. 1 langkah, 2 langkah. Udara di dalam kamar itu lebih dingin. Bukan dingin AC, tapi dingin yang menekan. Matanya mencoba menyesuaikan dengan gelap. Perlahan, bentuk ruangan mulai terlihat. Tempat tidur, lemari kecil, tirai jendela yang sedikit terbuka, dan Lila berhenti. Di atas tempat tidur, ada sesuatu. Sosok duduk membelakangi pintu. Rambutnya panjang, menutupi seluruh wajah. Tubuhnya kurus, diam, tidak bergerak. Lila tidak mendengar pintu tertutup, tidak mendengar langkah orang lain. Tidak ada siapapun masuk sebelumnya. Tapi sekarang, ada seseorang di dalam kamar itu. "Pak," Lila berkata lagi, lebih pelan. Sosok itu tidak menjawab. Hanya sedikit bergerak. Kepalanya miring, pelan, seperti mendengar sesuatu. Lila mendekat, perlahan, tangannya gemetar. "Bapak baru masuk ya? Maaf, saya tidak dapat laporan." Sosok itu masih diam. Lila berdiri di samping tempat tidur sekarang. Jaraknya hanya sekitar 1 meter. Dan di jarak itu, Lila mulai sadar sesuatu. Baju yang dipakai sosok itu bukan baju pasien, bukan juga seragam rumah sakit. Kainnya lusuh, tipis, seperti pakaian lama. Lila menahan napas. "Pak, bisa lihat saya?" Pelan, sosok itu mulai bergerak. Bukan berdiri, tapi memutar kepalanya.
Perlahan, tidak wajar, seperti lehernya tidak terbatas. Lila mundur setengah langkah, dan saat wajah itu mulai terlihat, Lila membeku. Itu bukan wajah orang sakit. Kulitnya terlalu pucat, matanya tidak sepenuhnya terbuka, tapi cukup untuk memperlihatkan bagian putih yang lebih dominan. Dan yang paling membuat Lila tidak bisa bergerak, mulutnya terbuka terlalu lebar, seolah tidak mampu tertutup lagi. "Suster," suara itu keluar lagi, tapi kali ini lebih jelas dan bukan hanya dari mulutnya, seperti datang dari seluruh ruangan. Lila ingin lari, tubuhnya berteriak untuk menjauh, tapi kakinya tidak bergerak. Sosok itu perlahan turun dari tempat tidur. Kakinya menyentuh lantai. Namun, tidak ada suara, tidak ada bunyi langkah. Ia berdiri, menghadap Lila sepenuhnya. Dan di detik itu, lampu kamar berkedip. Sekali, dua kali, gelap, terang, gelap. Dan setiap kali lampu menyala, posisi sosok itu lebih dekat. Satu langkah, lebih dekat. Satu langkah lagi, lebih dekat. Lila sekarang mundur, pelan. Tangannya mencari gagang pintu. Tapi, pintu itu tidak ada di belakangnya. Seolah lorong itu menghilang. Ruangan terasa lebih sempit. "Tolong." Suara itu berubah, lebih berat, lebih dalam. "Temani saya." Tiba-tiba, brak! Pintu kamar terbuka keras. Cahaya dari lorong masuk. "Lila!" Suara perawat lain. Dalam sekejap, ruangan kembali normal. Tempat tidur kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada sosok. Lila terjatuh ke lantai. Napasnya terengah. Perawat itu menariknya keluar. "Ngapain kamu masuk ke sini sendirian?" Lila tidak bisa langsung menjawab. Matanya masih menatap ke dalam kamar. Kosong, seolah tidak pernah ada apa-apa. Lila akhirnya bicara. Suaranya gemetar. "Ada pasien." Perawat itu langsung menggeleng. Keras. "Di kamar ini nggak pernah ada pasien malam-malam." Lila menatapnya. "Terus tadi siapa?" Perawat itu diam, lalu berkata pelan, "Yang kamu lihat bukan pasien." Dan saat pintu kamar 309 ditutup kembali, dari dalam terdengar tok. Sekali, pelan, seperti sesuatu yang masih ada di dalam dan belum selesai. Lila masih duduk di kursi nurse station. Tangannya dingin, napasnya belum sepenuhnya stabil. Matanya kosong, masih tertinggal di dalam kamar 309. "Minum dulu." Perawat senior itu menyodorkan air. Lila menerimanya, tapi tangannya sedikit gemetar. "Aku tadi lihat," Lila mulai bicara, pelan. "Ada orang di dalam." Ruangan itu hening. Tidak ada yang langsung menjawab. Perawat lain saling pandang, seperti mereka sudah pernah mendengar kalimat itu sebelumnya. "Kamu masuk sendirian?" tanya perawat senior. Lila mengangguk. Perawat itu menghela napas panjang, lalu menarik kursi. Duduk tepat di depan Lila. "Aku mau tanya satu hal." Lila menatapnya. "Waktu kamu di dalam," lanjutnya pelan. "Dia manggil kamu?" Lila membeku. Perlahan, ia mengangguk lagi. "Iya, dia bilang, 'Suster?'" Lila tidak langsung menjawab, tapi ekspresinya sudah cukup. Perawat itu menutup mata sejenak, seolah memastikan sesuatu. Berarti ia bergumam, "Kamu udah kena?" "Kenapa maksudnya?" Suara Lila mulai panik. Perawat itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah lorong, ke arah kamar 309. Ruangan itu, ia akhirnya bicara. "Dulu bukan kamar biasa." Lila diam, mendengarkan. "Dulu, sebelum bangsal ini direnovasi," lanjutnya, "itu ruang isolasi." Lila menelan ludah.
Pasien-pasien yang dirawat di sana bukan pasien biasa. Penyakit menular, tanya Lila. Perawat itu menggeleng pelan. Bukan. Ia menatap langsung ke mata Lila. Pasien yang sering bicara sendiri, yang sering teriak malam-malam, yang melihat sesuatu. Lila merinding. Gangguan jiwa, bisiknya. Sebagian, jawab perawat itu. Sebagian lagi, ia terdiam. Sejelak. Tidak pernah bisa dijelaskan. Suasana kembali hening. Terus, sekarang kenapa masih dipakai? Tanya Lila. Perawat itu tersenyum kecil, tipis. Itu masalahnya. Secara data, kamar itu aktif, tapi secara nyata tidak pernah dipakai. Lila mengernyit. Maksudnya? Perawat itu menunjuk ke monitor. Setiap beberapa malam, status kamar itu berubah sendiri. Dari kosong, jadi terisi. Lila langsung menatap layar, seolah memastikan. Dan setiap kali itu terjadi, lanjutnya pelan. Selalu ada yang dengar suara. Suara minta tolong. Lila diam. Jantungnya kembali berdetak cepat. Ada yang pernah masuk juga, kayak kamu. Terus? Tanya Lila cepat. Perawat itu tidak langsung menjawab. Besoknya, dia resign. Lila terdiam. Yang satu lagi, lanjutnya pelan. Dipindah ke bangsa lain. Kenapa? Suara Lila hampir berbisik. Perawat itu menatapnya. Dalam. Karena dia terus dengar suara itu. Bulu kuduk Lila langsung berdiri. Maksudnya, di luar kamar? Perawat itu menggeleng pelan. Enggak, ia mendekat sedikit. Di kepalanya, sunyi. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Tiba-tiba, ting! Monitor berbunyi lagi. Semua langsung menoleh. Lila ikut melihat. Matanya membesar. Kamar 309. Statusnya masih occupied. Tapi sekarang, ada tambahan. Patient request. Lila langsung berdiri. Dia minta bantuan. Perawat senior langsung menahan tangannya. Jangan. Tapi kalau memang ada pasien, Lila. Nada suaranya berubah, lebih tegas. Dengerin aku. Kalau dia manggil, jangan pernah jawab. Tepat di detik itu, dari lorong, terdengar suara. Pelan. Suster. Semua orang di ruangan itu membeku. Suara itu jelas, bukan dari dalam kamar, tapi dari luar. Seperti berdiri di lorong. Dekat, sangat dekat. Suster. Lila perlahan menoleh ke arah lorong. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu masih ada. Dan kali ini lebih dekat. Seperti tepat di belakangnya. Aku di sini. Lila tidak berani menoleh. Sementara perawat lain sudah pucat. Lila berbisik. Keluar. Perawat itu menggeleng pelan. Enggak. Ia mendekat sedikit. Dia lagi cari kamu. Lila tidak bergerak. Ia masih berdiri di nurse station. Matanya menatap lorong, yang sekarang terasa berbeda. Lebih panjang, lebih gelap. Dan entah kenapa, terasa hidup. Lagi cari kamu. Kata-kata perawat senior itu terus terngiang, berputar di kepala Lila. Kenapa aku? Bisiknya pelan. Tidak ada yang menjawab. Namun, ting, monitor kembali berbunyi. Semua mata langsung tertuju ke layar. Kamar 309. Statusnya berubah lagi. Bukan lagi patient request, tapi sekarang call accepted. Lila membeku. Aku nggak pencet apa-apa. Suaranya gemetar. Perawat lain juga langsung panik. Bukan aku juga. Ruangan itu mendadak penuh ketegangan. Dan perlahan, semua mata beralih ke Lila. Seolah jawabannya ada di dirinya. Perawat senior itu berbisik. Anggap kamu jawab panggilannya. Jantung Lila seperti jatuh. Padahal aku nggak. Kalimatnya terhenti. Karena di dalam pikirannya, tiba-tiba muncul sesuatu. Suara itu. Suster. Lila langsung memegang kepalanya. Enggak. Tolong. Suaranya sekarang tidak datang dari lorong, tidak dari kamar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Enggak. Lila mundur pelan. Dia mulai masuk, kata salah satu perawat panik. Perawat senior langsung berdiri. Lila, fokus ke aku. Tapi Lila sudah tidak sepenuhnya mendengar.
Pandangan di depannya mulai berubah. Lorong rumah sakit itu perlahan menghilang, digantikan oleh ruangan lain. Kamar 309. Tapi bukan seperti tadi. Lebih gelap, lebih tua, lebih kotor. Dindingnya kusam, ada bekas goresan. Dan di sudut ruangan ada sesuatu. Seseorang duduk, meringguk. Rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya gemetar pelan. "Kamu datang." Suara itu jelas sekarang. Lila ingin menjerit, tapi suaranya tidak keluar. "Aku nggak manggil." Lila berusaha bicara. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Gerakannya patah-patah, tidak wajar. "Kamu dengar aku. Itu artinya kamu jawab." Lila mundur, tapi tidak ada pintu, tidak ada jalan keluar. "Aku cuma kerja." Lila hampir menangis. "Aku cuma perawat." Sosok itu perlahan berdiri. Dan saat ia berdiri, Lila baru sadar. Kakinya tidak menyentuh lantai. "Temani aku." Suaranya berubah. Lebih dalam, lebih berat. "Aku sudah lama sendiri." Tiba-tiba, brak. Lila terjatuh ke lantai. Pandangannya kembali normal. Ia sudah kembali di nurse station. Semua orang mengelilinginya. "Lila, dengar aku." Perawat senior mengguncang bahunya. "Kamu hampir ketarik." Lila terengah. Air matanya jatuh tanpa sadar. "Dia," suaranya parau. "Dia masih di sana." Perawat itu menggeleng. Pelan. "Bukan di sana lagi." Ia menunjuk kepala Lila. "Tapi di sini." Sunyi. Lila langsung memegang kepalanya. Dan di detik itu, "Suster." Suara itu muncul lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Seolah berbisik tepat di telinganya. Lila langsung menutup telinganya. "Stop!" "Aku dingin." "Stop!" Perawat lain mulai panik. "Gimana ini?" Perawat senior langsung mengambil sesuatu dari laci. Sebuah tasbih kecil. "Pegang ini." Lila gemetar, tapi menerimanya. "Fokus, jangan dengerin suara itu." "Tapi dia..." "Jangan dengerin." Lila menutup mata, mencoba fokus. Nafasnya naik turun. "Temani aku." Suara itu tetap ada, tidak hilang, bahkan semakin jelas. "Atau kamu nggak bisa pulang." Lila membeku. Kalimat itu berbeda, lebih mengancam. Air matanya jatuh lagi. "Aku mau pulang," bisiknya. Perawat senior menatapnya. "Kalau kamu mau pulang, kamu harus berhenti," jawab dia. Lila mengangguk, pelan. Namun, di dalam kepalanya, sesuatu sedang menunggu dan tidak akan berhenti sampai Lila benar-benar menjawab. Malam itu akhirnya berlalu. Lampu-lampu rumah sakit kembali terang seperti biasa. Suara langkah kaki dokter, bunyi troli, dan aktivitas pagi perlahan menutup semua yang terjadi semalam. Seolah-olah tidak pernah ada apa-apa. Lila tidak banyak bicara setelah kejadian itu. Ia tetap bekerja, tetap menjalani rutinitasnya. Namun, ada satu hal yang berubah. Ia tidak pernah lagi melihat ke arah kamar 309, terutama saat malam mulai turun. Karena ia tahu beberapa hal tidak benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, status kamar 309 kembali normal. Kosong. Tidak ada aktivitas. Tidak ada panggilan. Namun perawat-perawat di sana tahu satu hal. Itu tidak berarti semuanya sudah selesai. Karena terkadang yang paling berbahaya bukan yang terlihat, tapi yang pernah memanggil kita. Dan kita sempat mendengarnya. Di beberapa malam tertentu, saat rumah sakit kembali sunyi, masih ada yang mengaku mendengar suara itu. Pelan, lemah. Suster. Tidak semua orang bisa mendengarnya. Tidak semua orang akan mengalaminya. Tapi bagi mereka yang pernah, suara itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti,
bukan juga untuk memastikan apa yang benar atau tidak. Karena pada akhirnya, kisah seperti ini hidup dari pengalaman, dari cerita yang dibagikan, dari hal-hal yang tidak selalu bisa dijelaskan. Percaya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Namun, menghormati apa yang pernah terjadi adalah pilihan yang bijak. Para pembisik, jika kalian pernah mengalami hal serupa, mendengar sesuatu yang tidak terlihat, atau merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan, coba tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu, cerita kalian bukan satu-satunya. Dan jika kalian punya kisah lain, entah dari rumah sakit, tempat kerja, atau pengalaman pribadi, kalian juga bisa berbagi di Bisik Kelam. Karena terkadang, kisah yang paling sunyi adalah yang paling ingin didengar. Terima kasih sudah menemani perjalanan malam ini. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak terlihat, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum dan selamat malam, para pembisik. Ingat, tidak semua panggilan harus dijawab.